Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Klarini Halina Sonata dengan NPM 60 Sini saya akan menjelaskan tentang kerangka kerja psikologi bisnis atau Business Psychology Framework atau merupakan kerangka kerja bagaimana caranya untuk membangun bisnis yang sustainable. Karena kan setiap bisnis itu pasti pengen agar bisnis ini sustainable atau bisnis ini bisa berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, maka dari itu perlu menerapkan dan memenuhi tiga komponen utama, yaitu strategic direction capital, organization capital, dan juga human capital. Nah, kalau strategic direction capital ini berfokus dan menekankan kepada pentingnya filosofi dan value bisnis, lalu visi dan misi atau apa yang ingin dicapai, dan harapan dari bisnis ini. Lalu objektif dan target, perlu menentukan objektif dan target. Lalu bisnis juga perlu menentukan strategi utama untuk mewujudkan bisnisnya. Nah, yang kedua itu ada organizational capital. Nah, di mana organizational capital ini berfokus pada pengembangan dan pemanfaatan dan pengelolaan infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk memastikan kalau misalkan fasilitas yang ada di bisnis ini atau di perusahaan atau di organisasi ini semuanya berjalan dengan baik. Nah, ini mencakup dengan leadership and management, kepemimpinan dan pengelolaan, lalu organizational culture, lingkungan organisasi, lalu infrastruktur dan manajemen teknologinya itu seperti apa, dan knowledge and informational management atau pengetahuan dan informasi, pengelolaan pengetahuan dan informasi. Lalu yang ketiga ini aspek human capital. Nah, kalau human capital ini dia berfokus dan menekankan kepada pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia untuk optimalisasi supaya kinerja mereka ini uh, optimal dan terpenuhi dan produktif. Nah, ini mencakup individual kompetensi, yaitu kompetensi secara individual, kompetensi secara tim, kompetensi secara organisasional, atau kompetensi secara keseluruhan, dan juga kompetensi dalam sosial dan juga lingkungan. Nah, ketika tiga aspek ini sudah tercapai dan terpenuhi, sudah diterapkan, maka bisnis ini bisa mencapai produktivitas atau menghasilkan kepuasan dan perasaan senang, yang mana nanti akan menimbulkan psychological well-being atau perasaan bahagia dan perasaan senang, perasaan puas yang uh, enggak hanya terjadi dari karyawannya aja, tapi dari perusahaan itu sendiri, dari organisasi itu sendiri. Nah, kalau ini semua udah terpenuhi, uh, bisnis ini bisa dikatakan sustainable. Udah sustainable, excellent, dan juga mencapai happiness. Nah, walaupun bisnis ini udah sustainable, tapi terkadang tuh ada aja uh, tekanan eksternal. Nah, tekanan eksternal ini tekanannya nggak juga, misalkan kayak resesi, COVID-19, atau perang ataupun konflik, adalah salah satu uh, penghambat atau yang bikin bisnis result atau sustainable ini terganggu. Nah, kalau misalkan sustainabilitas dari perusahaan ini terganggu atau dari bisnis ini terganggu, maka perlu untuk melakukan feedback atau pengajian ulang lagi, baik dari segi human capitalnya, organizational capitalnya, ataupun strategic direction capital. Nah, dari sisi human capitalnya, mungkin dari organisasi atau perusahaan atau bisnis ini perlu untuk recurrenting kompetensi atau memperbaiki dan memperbarui kompetensi dari sumber daya yang dimiliki. Lalu dari sisi organizational capital, perlu untuk revitalize organizational capital, atau merevitalisasi infrastruktur atau alat penunjang usaha bisnisnya. Nah, dari sisi strategic direction capital, mungkin dari philosophic and value-nya perlu re-eventing lagi value-nya, perlu mungkin mengubah arah nilai-nilainya, mengubah arah-arah nilai bisnisnya itu seperti apa. Lalu dari sisi visi dan misinya itu perlu untuk redirection value atau mengubah arah nilai-nilai atau visi dan misi yang ingin dicapai dari perusahaan ini atau dari usaha atau bisnis yang ingin dijalankan. Lalu dari bisnis objektif dan target, ini perlu untuk merevisi atau mengkaji ulang lagi objektif atau target atau tujuan pasar dari usaha yang dibangun. Dari sisi strategic intent, juga perlu untuk melakukan re-orienting strategi atau uh, membuat kembali strategi yang sesuai dengan
filosofi dan value-nya, dari visi misinya, dan juga dari targetnya, supaya bisnis ini dapat terwujud. Nah, kemudian setelah melakukan itu semua, setelah menerapkan tiga aspek ini semua, bisnis bisa kembali lagi sustain, bisa kembali lagi sustainable, bisa kembali lagi mencapai sustainabilitas. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya, kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.